Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Eral. Jadi PT Sinar Eka Selaras atau Eral ini didirikan pada tahun 2009 dan merupakan perusahaan distributor yang menjalankan usaha retail melalui perusahaan anak dan perusahaan asosiasi untuk produk active lifestyle. Bisa dibilang Eral ini adalah perusahaan holding ya Sobat Maya. Nah, untuk produk-produk yang didistribusikan oleh Eral ini dikelompokkan menjadi beberapa tipe ya, yaitu aksesoris, IoT dan sportwear, fashion and outdoor, telepon seluler, tablet, komputer, dan juga peralatan elektronik lainnya. Nah, saat ini Eral udah menjalin kerjasama dengan prinsipal merek terkemuka ya, seperti Garmin, DJI, JD Sports, dan juga ASICS. Herald juga menawarkan produk dengan merek milik sendiri atau private label ya, dengan merek Loops, IT, dan juga Lamina. Pertanggal 31 Desember 2022, grup Herald ini didukung oleh 89 titik distribusi dan juga 1.689 gerai yang dimiliki oleh grup Era Jaya. Nah, jadi Eral ini adalah anak usaha dari Era Jaya ya Sobat Maya. Lumayan menarik ya melihat siapa yang ada di balik Eral ini. Nah, ini adalah rekam jejak dari Eral. Eral ini didirikan di tahun 2009, lalu di tahun 2017 memperoleh kerjasama distributor untuk DJI, Garmin, dan juga GoPro. Nah, di tahun 2019 terus membuka cabang ya. Di tahun 2020 mulai meluncurkan produk private label, yaitu merek IT. Lalu di tahun 2020 juga meluncurkan platform O2O Omnichannel. Nah, sisanya bisa kita baca di sini juga. Nah, ini adalah produk-produk yang dijual oleh Eral. Bisa Sobat Maya lihat ya, di sini Garmin, Razer, terus ada aksesoris berbagai macam, terus ada fashion juga, dan juga outdoor equipment. Nah, ini adalah jumlah gerai yang dimiliki oleh perusahaan anak dan juga perusahaan asosiasi. Total ada 64 ya Sobat Maya ya. Nah, berikut ini adalah para pemegang saham dari Eral. Bisa kita lihat bahwa pemegang saham terbesar adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk atau dengan kode tikernya ERA. Sisanya dimiliki oleh Bapak Jemi Hadiwijaya sebesar 0,0002%. Nah, di IPO-nya Eral ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Karena memang nggak ada penambahan modal saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Tapi saya pribadi lumayan yakin bahwa Era Jaya itu nggak akan serta-merta langsung buang sahamnya di market gitu aja ya. Karena mereka tentunya juga menjaga reputasinya. Lalu berikut adalah struktur IPO dari IPO-nya Eral. Jadi sebanyak-banyaknya 1.037,5 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 370 hingga 410. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 425 miliar. Nah, dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 37% itu akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak, yaitu yang pertama sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia. Nah, ini 60%-nya untuk modal kerja, lalu sekitar 39%-nya itu belanja modal. Lalu yang kedua sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia. Nah, ini 82%-nya untuk modal kerja, lalu sekitar 18%-nya untuk belanja modal. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 13,75% ini akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada entitas anak. Yang pertama tuh sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia. Dan ini kalau misalnya kita breakdown lagi 62%-nya untuk modal kerja dan 38%-nya untuk belanja modal. Lalu yang kedua sekitar 65% untuk PT Master Selat Nusantara. Nah, ini sekitar 94%-nya untuk modal kerja, lalu 6%-nya untuk belanja modal. Dan tujuan yang terakhir, sekitar 49,25% akan digunakan untuk modal kerja. Nah, bagi saya pribadi, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang greget ya Sobat Maya, karena hampir sebagian besar itu dipakai untuk modal kerja. Lalu untuk underwriter di IPO-nya Eral ini ada dua. Yang pertama itu ada Mirai Aset Sekuritas dan kedua adalah BNI Sekuritas. Nah, kalau misalnya kita lihat track record kedua underwriter ini cukup bagus ya Sobat Maya. Untuk YP ini memang bervariasi ya, tapi mayoritas masih di hijau. Dan YP ini kalau mengawal saham IPO kayaknya kalau di papan akselerasi itu yang agak parah ya. Sisanya kayaknya lumayan oke lah.
Untuk Arko juga dia hari pertamanya ARB, tapi setelah itu lanjut hijau, naik ke atas. Lalu untuk NI, so far belum ada saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah ya. Paling kayak beli ini dia masih tutup di zona kuning. Jadi untuk track record kedua underwriter ini menurut saya lumayan oke ya. Jadi paling enggak, semoga Eral pun bisa dibawa minimal ditutup di zona hijau. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Nah, ini langsung saya tampilin di bagian ekuitas saja ya. Nah, dari sisi ekuitas ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Terjadi penambahan modal di tahun 2021. Makanya kenapa di IPO ini nggak terjadi lock-up period ya Sobat Maya. Karena dia penambahan modalnya di tahun 2021. Dan untuk saldo laba dari RL ini pun terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek seri A, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka RL ini akan masuk ke dalam daftar efek seri A. Nah, ini adalah laporan kinerja dari RL. Kalau misalnya kita lihat nih Sobat Maya, dari tahun ke tahun ini selalu meningkat ya. Walaupun kita nggak tahu sih ya, di bawah tahun 2020 ini, itu penjualannya apakah lebih besar dari tahun 2020 atau enggak. Karena kita tahu sendiri ya, bahwa di tahun 2020 ini adalah tahunnya pandemi. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini, kinerja dari RL itu bagus banget. Lalu untuk dari laba bersih, dari tahun 2020 ke tahun 2021, ini peningkatannya cukup signifikan ya, lebih dari 2 kali lipat. Namun di tahun 2022, walaupun labanya tetap naik nih Sobat Maya. Ini naiknya 40%-an ya. Tapi untuk laba bersihnya malah sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini salah satunya adalah karena terjadinya peningkatan di pos beban penjualan dan juga distribusi nih Sobat Maya. Yang mengakibatkan akhirnya laba tahun berjalannya nggak naik signifikan, malah mengalami penurunan. Dan kalau misalnya kita lihat di tahun 2023, di bulan Januarinya aja ya Sobat Maya, ini udah terjadi peningkatan nih dari sisi pendapatan. Dan untuk laba bersihnya juga terjadi peningkatan. Semoga aja untuk pendapatan dan juga laba full year-nya itu akan meningkat ya dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, walaupun ini peningkatannya lumayan signifikan ya Sobat Maya dari sisi penjualan ataupun pendapatan, tapi dari sisi net profit margin-nya ini agak kurang greget ya Sobat Maya. Jadi kalau salah-salah ya malah bisa jadi rugi nanti ke depannya nih. Karena untuk net profit margin-nya lumayan tipis. Kalau di tahun 2022 ini berarti net profit margin-nya sekitar 6% ya, agak tipis. Kalau di 2021, nah ini lumayan lah, hampir 10%. Tapi kalau di tahun 2022, net profit margin-nya agak turun. Menurut saya ini salah satu PR dari Eral ya, gimana mereka tuh bisa meningkatkan marginnya. Karena kalau misalnya penjualannya gede tapi marginnya tipis, nah itu rada ngeri juga sih. Salah-salah dikit bisa jadi minus nanti labanya. Lalu ini adalah valuasi dari Eral. Nah, saya bikinnya di valuasi tahun 2022 untuk harga IPO di harga terendah 370 dan harga tertinggi di 410. Nah, jadi kalau misalnya nanti Era ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 370, maka PR-nya itu akan berada di 10,43 kali dan PBV-nya di 1,46 kali. Dan Eral akan mempunyai market cap sebesar 1,9 triliun. Sementara kalau misalnya Eral ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 410, maka PR-nya itu akan berada di 11,56 kali dan PBV-nya di 1,56 kali. Dan Eral akan memiliki market cap sebesar 2,1 triliun. Nah, untuk valuasi dari Eral ini menurut saya cenderung murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Perusahaan sebesar Eral bisa punya PER 10,43 kali dan PBV 1,46 kali. Ini luar biasa. Apalagi ini adalah perusahaan IPO. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan pesaing yang agak mirip ya bisnisnya yaitu MAPI, valuasi dari Eral ini masih lebih baik ya dibandingkan dengan MAPI. Walaupun memang sales dari Eral itu sekarang tuh ya paling 1/10 dari MAPI ya. Tapi untuk valuasinya bisa kita lihat bahwa Eral ini masih punya potensi untuk bertumbuh. Kalau misalnya kita ngambil market cap-nya itu 1/10 dari MAPI, ya market cap di 3T berarti masih ada kemungkinan naik sekitar 50%. Tapi apakah Eral akan sampai ke harga tersebut? Ya semoga aja ya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, Eral ini cukup bagus ya, dan masih punya prospek untuk terus bertumbuh di masa mendatang. Hal ini juga tercermin dari pendapatannya Eral yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, untuk net profit margin Eral ini cukup kecil ya.
Sehingga yang bisa diharapkan itu adalah pendapatannya yang harus terus bertumbuh. Dan ini pun menurut saya agak sedikit riskan Sobat Maya. Karena kalau marginnya kecil, ya salah-salah dikit bisa jadi laba itu berubah menjadi minus. Jadi menurut saya ini adalah salah satu PR-nya Eral gimana agar bisa sedikit meningkatkan marginnya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Eral ini cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Namun untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget ya. Hampir keseluruhan dana itu dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, track record YP dan NI cukup bagus ya dalam mengawal saham IPO. Apalagi NI, itu sampai saat ini belum ada saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah ya. Paling mentok kayak beli itu tutup di zona kuning. Semoga aja Eral pun akan seperti itu ya. At least bisa tutup di zona hijau. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Menurut saya pribadi, untuk IPO semacam Eral ini adalah IPO yang bagus ya Sobat Maya. Kita tahu siapa yang ada di balik Eral, lalu valuasinya juga murah, dan bisnisnya juga masih punya prospek nih untuk terus bertumbuh. Sayangnya adalah kemungkinan waktu Eral ini IPO itu akan barengan ya dengan saham IPO lain. Kalau enggak, wah menurut saya saham IPO Eral ini bakalan rame banget. Walaupun mungkin nggak se-hype Maha, tapi menurut saya Eral ini adalah salah satu IPO bagus yang agak sayang kalau misalnya kita lewatkan. Nah, saya sendiri hanya akan memanfaatkan momentum IPO aja ya Sobat Maya. Kalau misalnya nanti dia malah turun di hari pertamanya listing, misalnya saya dapat penjatahannya gede, ya mungkin saya akan cut loss sebagian dulu. Tapi kalau misalnya saya dapat penjatahannya kecil, malah bisa jadi saya akan tambah ya di harga bawah. Cuma gimana untuk real prakteknya, nanti akan kita saksikan langsung aja ya Sobat Maya. Karena yang namanya saham itu dinamis banget. Kita rencanakan saat ini pun, pada saat hari hanya bisa aja masih berubah. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Eral, lakukanlah pemesanan sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya, apakah nanti saya beneran jadi beli atau enggak, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Eral. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Eral atau enggak? Sebelumnya, mohon maaf juga ya Sobat Maya, kayaknya di video saya yang kali ini itu suara saya udah kayak parau banget. Udah minum obat juga, tapi kayaknya nggak begitu berkurang ya untuk paraunya. Semoga aja di next video bisa lebih baik lagi. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.